Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan bahas mengenai soal tryout kedua asesmen kompetensi minimum bagian numerasi. Nah, sebelumnya agar tulisan ini terlihat jelas, maka sebaiknya ubah rotasi layar kalian menjadi landscape, ya. Agar tulisan terlihat jelas, ubah rotasi layar kalian menjadi landscape. Nah, kali ini di webnya pusmenjar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kalian cari ada 3 pilihan: numerasi, literasi teks fiksi, literasi teks informasi. Nah, kali ini karena kita bahas numerasi, maka kalian klik yang numerasi. Di numerasi ini ada 5 level pembelajaran. Kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 8, dan kelas 10. Nah, karena kalian kelas 8 SMP, maka kalian pilih level pembelajaran yang keempat. Ya, level pembelajaran keempat untuk kelas 8 bagian numerasi ada beberapa petunjuknya. Akan bahas bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Nah, kali ini kita akan membahas yang bangun geometri terlebih dahulu. Nah, di sini kompetensi yang diukur adalah memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini ada soal mengenai rumah ideal. Nah, soal ini sudah saya pindah ke PowerPoint agar lebih mudah untuk membacanya. Karena kalau seperti ini, kita akan scroll berkali-kali ya. Nah, soal rumah ideal pertama. Langsung di sini ketika kalian mengerjakan soal numerasi, perhatikan tabelnya dan perhatikan pertanyaannya terlebih dahulu. Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Jadi di sini kamar tidur asisten rumah tangga tidak akan dibangun oleh Pak Ali. Nah, kemudian yang kedua, Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Kamar tidur tamu juga tidak akan dibangun oleh Pak Ali. Yang ketiga, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. 2 buah kamar mandi. Nah, ini nanti kita kalikan 2, ya. Luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah, nah, kita cari luas dari rumah ini. Luasnya dalam meter persegi. Rumus dari luas adalah panjang dikali lebar. Jadi satuannya jadi meter persegi. Jadi kita kalikan panjang kali lebar untuk semua ruangan yang akan dibangun oleh Pak Ali. 4 dikali 3, 12 ya. Terus kemudian 3 dikali 3, 9. Karena tidak membangun kamar tidur tamu dan kamar tidur asisten rumah tangga, maka tidak perlu kita kalikan. Kemudian ruang tamu 5 dikali 3 sama dengan 15. Ruang makan 3 kali 3 sama dengan 9. Dapur 3 kali 3 sama dengan 9. Garasi mobil 5 kali 3 sama dengan 15. Kamar mandi 2,5 dikali 1,5 sama dengan 3,75. Gudang 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, karena poin 3 ini Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi, maka luas kamar mandi ini kita kalikan 2. Dikali 2 sama dengan 7,5. Yang ditanyakan di sini adalah luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali. Jadi kita tambahkan semua luas
dari masing-masing ruangan yang ada di rumah ideal ini. 12 ditambah 9 ditambah 15 tambah 9 tambah 9 tambah 15 tambah 7,5 dan tambah 6. Sama dengan 82,5. Ya, jawabannya yang C. Untuk luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah 82,5 meter persegi. Ya. Lanjut, soal selanjutnya. Soal selanjutnya masih sama narasinya dengan soal sebelumnya, namun pertanyaannya berbeda. Di sini sama, Pak Ali berencananya sama, ada poin 1, 2, 3, tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga, tidak membuat kamar khusus tamu, dan ingin membuat 2 buah kamar mandi. Sama ya, masih sama soalnya seperti soal sebelumnya. Namun di sini yang ditanyakan berbeda. Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Nah, Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Nah, masih menyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya, tentang rumah ideal. Apakah masih bisa ketika Pak Ali ingin mengalokasikan 15 meter persegi dari tanahnya itu untuk halaman rumah? Ketika tanahnya luasnya 1 are. 1 are itu berapa ya? Nah, luas tanah yang dimiliki Pak Ali adalah 1 are. 1 are itu sama dengan 100 meter persegi. 100 meter persegi ya. Terus kemudian Pak Ali ingin mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Jadi tanah untuk halaman rumahnya 15 meter persegi, ya. Nah, alokasi rumahnya bagaimana ya? Kita kurangi luas tanah yang dimiliki oleh Pak Ali dikurangi alokasi halaman rumahnya. Sehingga terdapat 85 meter persegi alokasi untuk rumah. Nah, menyambung dengan pertanyaan sebelumnya, Pak Ali memerlukan 82,5 meter persegi luas rumah untuk dapat membangun rumah ideal. Sehingga jika alokasi rumahnya 85 meter persegi dan luas rumah ideal minimal yang diperlukan adalah 82,5 meter persegi, maka jawabannya adalah ya. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Ya, gitu ya. Karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi, gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Otomatis jawaban lainnya ini salah ya. Karena jawabannya yang A. Gitu ya. Kita analisis satu persatu yang dibutuhkan. Gitu. Lanjut ya. Baik, selanjutnya adalah soal yang masih menggunakan narasi yang sama mengenai rumah ideal. Nah, narasi soalnya sama, namun di sini ada denah rumah yang akan dibangun, gitu ya. Nah, salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah, langsung dibaca pertanyaannya saja ya. Salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah, gitu. Nah, di sini kalian perhatikan dulu, nanti kalian bandingkan apa yang ada di denah rumah ini, apakah sama dengan yang ada di tabel ini, gitu ya. Kalau kurang, maka ruangan tersebut berada di kategori tidak ideal. Sedangkan kalau sama atau lebih besar, maka termasuk dari kategori ruangan yang ideal. Ya, maka kita perlu mengetahui dulu luas masing-masing dari sisinya. Gitu. Nah, di sini ada 2 sisi yang sama, gitu ya. Maka jika panjang ini adalah 6 meter, maka masing-masing sisinya adalah 3 meter. Ya. Di sini juga ada sisi yang sama, di sini 3 meter, di sini pasti juga 3 meter. Gitu ya. Lanjut. Nah, karena di sini ada 2 sisi yang sama dan
panjang sampai sini adalah 3 meter, maka masing-masing sisinya adalah 1,5 meter. Gitu. Kemudian 10 meter adalah panjang dari sisi ini. Ketika di sini 3 meter dan 3 meter, maka 10 dikurangi 6 meter. Maka yang ada di tengah ini adalah 4 meter. Seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui semua panjang dari masing-masing sisi, maka kita bisa analisis satu per satu. Yang A di sini kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Apakah kategorinya ideal? Mari kita cek satu per satu. Kamar tidur utama. Kamar tidur utama di sini kita lihat di tabelnya. Harusnya untuk membuat kamar tidur utama yang ideal, maka panjangnya harus 4 meter dan lebarnya 3 meter. Kita lihat di sini. Di denah ini panjangnya 3 meter dan luasnya 3 dikali 3, sehingga kamar tidur utama di sini tidak ideal. Ya, kita lanjut di yang jawaban B. Ruang makan dan dapur. Ruang makannya ini ya, kita cek di tabel. Ruang makan panjangnya 3 meter dan lebarnya 3 meter untuk mendapatkan ruang makan yang ideal. Di sini di denah ini ruang makannya panjangnya 4 meter dan lebarnya 3 meter. Maka ruang makan di denah ini ideal ya. Terus kemudian kita cek yang dapur. Dapur di sini dapurnya panjangnya harusnya 3 meter dan lebarnya 3 meter. Di sini dapurnya panjangnya 3 meter, lebarnya 1,5 meter. Maka dapurnya ini tidak ideal. Langsung kita ke jawaban B, kamar mandi. Kamar mandinya seperti ini. Kamar mandi panjangnya minimal 2,5 meter dan lebarnya 1,5 meter. Kamar mandinya di sini panjangnya 3 meter dan lebarnya 1,5 meter. Ideal ya. Meskipun di sini 2,5 meter, jadi kan ini minimal. Kamar mandi di sini minimal 2,5 meter dan lebarnya 1,5 meter. Sedangkan di sini panjangnya 3 meter dan lebarnya 1,5 meter. Maka ini memenuhi kategori ruangan yang ideal. Gitu ya. Kamar mandinya ideal. Terus kamar tidur anak, kita cek yang kamar tidur anak. Kamar tidur anak panjangnya 3 meter dan lebarnya 3 meter. Panjang 3 meter dan lebar 3 meter ya. Jadi kamar tidur anak di sini ideal. Jadi kamar mandi dan kamar tidur anak di sini keduanya ideal. Maka jawabannya adalah yang C. Otomatis yang D di sini jawabannya salah. Gitu ya. Ini butuh konsentrasi dan butuh pemahaman soal yang baik gitu ya. Karena kita harus membandingkan denah ini dengan tabelnya. Sehingga bisa kita dapat menyimpulkan mana saja nih ruangan itu yang termasuk kategori ideal. Tuh. Lanjut ya. Lanjut, ini soalnya narasinya masih sama. Namun pertanyaannya berbeda. Langsung kita ke pertanyaannya, kita baca. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Cukup dengan lahan 9 meter persegi, Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal. Jelaskan jawabanmu. Nah, kita lihat di sini dapur. Dapurnya panjangnya 3 meter dan lebarnya 3 meter. Maka kita cari luasnya. Cukupkah dengan lahan 9 meter persegi ini kita bisa mendapatkan dapur yang ideal? Nah, kita cari luasnya dari dapur ini. Luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Maka 3 dikali 3 sama dengan 9 meter persegi. Jadi, setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Maka kita jawab setuju. Ya, karena kita memerlukan luas dapur 9 meter persegi untuk mendapatkan dapur yang ideal. Setuju, karena 9 meter persegi kita dapat membuat dapur dengan ukuran 3 meter x 3 meter yang merupakan ukuran dapur yang ideal. Gitu ya. Ini pembahasan mengenai rumah ideal.
Jadi ada narasi yang sama namun pertanyaannya berbeda-beda. Kita harus konsentrasi, kita harus dapat memahami konteks dari yang ditanyakan dan konteks dari narasi soalnya, sehingga kita dapat membuat kesimpulan dari masing-masing pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh pertanyaan tersebut, gitu ya. Semoga dapat dipahami. Lanjut, kita akan lanjut lompat ke pertanyaan yang berbeda, narasi yang berbeda. Gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai diagram. Diagram berikut menunjukkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Nah, di sini ada grafik. Kalian diminta untuk bisa membaca grafik yang ditampilkan pada soalnya. Gitu ya. Nah, soal seperti ini berarti kalian diminta untuk menjodohkan ukuran pemusatan jenis kelamin dan besar presentasenya. Kita baca singkat dulu pertanyaannya. Badan Pusat Statistik yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, angkatan kerja berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, ini perlu dipahami. Angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Diagram garis menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus tahun 2019. Nah, kita analisis satu persatu. Rata-rata TPT perempuan tahun 2015 sampai 2019. Nah, kita analisis, kita lihat di grafiknya. Di sini ya, rata-rata TPT. TPT di sini adalah tingkat pengangguran terbuka. Kita fokus ke yang perempuan. Yang perempuan di sini warnanya ungu muda pada tahun 2015 sampai 2019. Jadi kita fokus ke grafik yang berwarna ungu muda karena ini yang menunjukkan perempuan. Jadi dari Agustus 2015 hingga Agustus 2019. Nah, kita jumlahkan semuanya. Karena kita mencari rata-rata. 6,37 ditambah 5,45 tambah 5,44 tambah 5,26 ditambah 5,23. Gitu ya, sama dengan 27,75. Nah, karena rata-rata maka kita bagi 5. Karena di sini ada 5 data. 27,75 dibagi 5 sama dengan 5,55%. Nah, kita jawab di sini. Rata-rata TPT perempuan adalah 5,55%. Seperti itu ya. Lanjut pernyataan selanjutnya. Rata-rata TPT laki-laki tahun 2015 sampai 2019. Kita analisis. Rata-rata TPT laki-laki tahun 2015 sampai 2019. Di laki-laki ini, di grafik ini ada pada warna ungu tua. Maka kita perhatikan yang ungu tua saja. Karena di sini yang diminta adalah rata-rata TPT laki-laki. Tingkat pengangguran terbuka untuk laki-laki. 6,07 tambah 5,70 tambah 5,53 tambah 5,40 ditambah 5,31. Hasilnya adalah 28,01. Nah, karena yang diminta adalah rata-rata TPT laki-laki, maka kita bagi dengan keseluruhan jumlahnya. Jumlahnya di sini ada 5 ya. Jadi 82,01 dibagi 5 sama dengan 5,602. Kita cari yang mendapati 5,602. 5,60 di sini ya, kita tarik garis seperti itu. Lanjut, rata-rata TPT laki-laki dan perempuan tahun. Nah, ini
laki-laki dan perempuan. Kalau kita sudah menemukan rata-rata untuk perempuan dan rata-rata untuk laki-laki, maka kita mudah untuk menemukan rata-rata TPT untuk laki-laki dan perempuan. Tidak perlu kita menjumlahkan keduanya, langsung kita jumlahkan ini. Rata-rata TPT laki-laki dan perempuan, maka 5,55 ditambah 5,62 sama dengan 5,576. 5,576 ini apabila kita bulatkan, maka ini 6-nya ke depan, jadi 5,58. Jadi kita cari yang ini 5,58 seperti itu ya. Lanjut soal berikutnya ini. Nah, rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017. Soal ini kalian diminta untuk mengimajinasikan bagaimana mungkin, manakah yang mungkin membuat rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan naik dibanding data semula. Ini ya, pada tahun 2017 akan naik dibanding data yang ini. Manakah yang mungkin dari pernyataan-pernyataan berikut? Kita disuruh untuk mengimajinasikan kejadian apa sih yang membuat data pada tahun 2017 itu angkanya bisa naik dibandingkan data yang semula. Kita analisis. Nah, perlu diketahui, digarisbawahi bahwa ada narasi yang mengatakan di soal sebelumnya ya, penduduk usia produktif berusia 15 sampai 64 tahun. Nah, di sini ada 4 pernyataan ya. Manakah yang mungkin membuat rata-rata ini naik dibanding data semula? Perlu diketahui juga penduduk usia produktif berusia 15 sampai 64 tahun. Sehingga kita bisa fokus dalam mencari jawabannya. Usia produktif inilah yang menyebabkan adanya tingkat pengangguran terbuka apabila usia produktifnya tidak bekerja. Seperti itu. Nah, pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 65 tahun tidak tercatat. Nah, 65 tahun ini bukanlah usia produktif. Terus yang kedua, pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 14 sampai 18 tahun tercatat. Nah, di sini 14 sampai 18 tahun. Nah, 14 tahun di sini bukanlah usia produktif, maka ini salah juga. Pada saat pengambilan data, kelompok orang yang tidak bekerja pada usia 67 tahun tercatat. 67 tahun di sini bukanlah usia produktif. Lanjut, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 18 sampai 20 tahun tidak tercatat. Nah, ini 18 sampai 20 adalah termasuk usia produktif. Sehingga jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Kita harus memahami narasinya terlebih dahulu sehingga kita bisa menyimpulkan sesuai dengan pertanyaan yang diinginkan. Jadi, manakah yang mungkin buat rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan naik dibanding data semula? Yakni pada saat pengambilan data, kemungkinan ada sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 18 sampai 20 tahun itu tidak tercatat. Jawabannya yang D. Soal berikutnya ini pernyataan benar salah. Joni seorang lulusan SMA tahun 2018 dan berumur 18 tahun saat lulus. Jadi ini sudah usia produktif ya, usia dari Joni. Ia dan teman-temannya belum memiliki pekerjaan saat pihak berwenang mengambil TPT. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama. Apabila Joni dan teman-temannya memiliki pekerjaan saat pengambilan data, rata-rata tingkat pengangguran terbuka akan turun. Nah, kita
kita analisis terlebih dahulu ya. Apabila Joni dan teman-temannya memiliki pekerjaan saat pengambilan data, rata-rata tingkat pengangguran terbuka akan turun. Nah, benar ya, karena pada saat pengambilan data ini, Joni kan belum bekerja. Nah, ketika Joni dan teman-temannya memiliki pekerjaan saat pengambilan data, maka rata-rata tingkat pengangguran terbuka akan turun. Maka pernyataan pertama ini benar. Gitu ya. Terus pernyataan kedua. Umur Joni dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja, sehingga tidak akan mempengaruhi data tingkat pengangguran terbuka. Nah, diperhatikan lagi di sini umurnya 18 tahun ya saat lulus, sehingga dia termasuk dalam angkatan kerja, termasuk usia produktif. Sehingga pernyataannya salah. Yang pernyataan ketiga, kualifikasi pendidikan Joni dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja, sehingga tidak akan mempengaruhi data tingkat pengangguran terbuka. Nah, kualifikasi pendidikan di sini bukanlah interval untuk menentukan apakah dia termasuk angkatan kerja atau tidak. Angkatan kerja atau usia produktif dalam perundang-undangan ditentukan oleh usianya dari 15 sampai 64 tahun. Sehingga kualifikasi pendidikan tidak menunjukkan angkatan kerja atau usia produktif dari seseorang. Sehingga pernyataan yang ketiga ini salah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekian dari pembahasan tryout AKM yang kedua. Semoga bermanfaat. Semoga dapat dipelajari dengan mudah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.